Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita, sahabat kita, senior kita, Prof. Azumardi Azra. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak panjenengan berkenan untuk saling berbagi dengan teman-teman jurnalis ya yang bergerak di dunia perwakafan. Dan insya Allah kalau tidak ada alarm lintang, beliau juga akan menjadi bagian dari Dewan Pers. Ya, itu insya Allah nanti tinggal menunggu SK-nya saja lah. Begitu mudah-mudahan kita bisa melanjutkan tugas-tugas kita semua. Ibu-ibu dan bapak sekalian, Bu Yuli dan tentu seluruh pengurus BWI dan teman-teman jurnalis, wabil khusus tentu ada Pak Son, saya tidak bisa melihat dari sini, dan hadirin sekalian yang berasal dari berbagai daerah. Dari Bangka juga ada, dari Lamongan juga ada, dan dari mana lagi ini? Banyak sebenarnya. Itu. Oleh itu saya sampaikan rasa terima kasih. Ibu-ibu dan bapak sekalian dan teman-teman, kalau kita pelajari di antara sekian persoalan yang dihadapi sekaligus tantangan yang dihadapi oleh perwakafan kita, itu tidak lain adalah literasi. Ya. Pemahaman terhadap perwakafan. Tadi Prof. Azumardi juga sudah menyinggung bab itu. Kita ini kira-kira baru sekitar 50% tingkat pemahaman, pengetahuan lah. Literasi itu baru sampai ke pengetahuan. Oleh karena itu, teman-teman jurnalis punya ruang yang sangat luar biasa untuk bisa berbuat baik. Mengisi celah-celah yang masih kosong. Untuk apa? Untuk menyebarkan pengetahuan tentang perwakafan itu. Tentu pengetahuan ini saja juga belum cukup. Karena perwakafan itu bukan sekadar ilmu pengetahuan, tetapi ilmu lakon kalau bahasa Jawanya itu. Ya harus direalisasikan. Kalau hanya tahu tentang perwakafan, apakah itu baik-baik, tapi belumlah cukup. Ya, tapi pengetahuan tentang wakaf tadi itu dinaikkan lagi menjadi pemahaman tentang wakaf, dinaikkan lagi menjadi kesadaran untuk berwakaf. Nah, kalau itu sudah bisa kita dapat, maka nanti insya Allah dari sisi input itu sudah luar biasa. Itu yang pertama. Sehingga teman-teman jurnalis dengan karakteristik dan karakternya, kawan-kawan jurnalis sekali lagi itu punya modal yang luar biasa untuk meningkatkan literasi, pemahaman, dan meningkatkan kesadaran masyarakat kita untuk berwakaf. Sehingga tidak ada salahnya untuk itu dari kita sendiri, ya dari kita sendiri yang sedang berbicara maupun siapapun yang terlibat di acara ini, itu juga mulai berwakaf. Dan saya yakin panjenengan semua sudah berwakaf setiap saat. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti mohon juga disosialisasikan tentang pentingnya pergeseran dari input base, yaitu pengelolaan wakaf yang berbasis input, menjadi pengelolaan wakaf yang berbasis output dan berbasis outcome. Ya, berbasis input itu maknanya begini. Jadi yang kita kerjakan itu all out, gimana caranya wakif itu semakin banyak, harta wakaf itu pun juga semakin banyak, tetapi itu saja belum cukup. Itu baru input, ya baru input. Yang diterima oleh mauquf alaih itulah outputnya. Jadi meskipun inputnya itu besar, tetapi kalau yang diterima oleh mauquf alaih itu kecil, itu belum. Tapi bukan berarti kita tidak perlu input. Input tetap kita perlukan. Oleh karena itu, disosialisasi itu antara lain yaitu menumbuhkan tingkat kesadaran publik untuk sama-sama menjadi wakif dan meningkatkan jumlah atau besaran dari
harta yang diwakafkan. Nah, dari sini sekali lagi jangan bangga dulu kalau nazir atau BWI baik yang di pusat maupun di perwakilan kabupaten kota maupun provinsi, Pak, alhamdulillah sekarang jumlah wakaf kita 1.000 atau 10.000. Harta wakaf kita sekarang menjadi sekian M. Oke, itu tetap kita syukuri. Tapi itu belum selesai. Itu sekali lagi baru input. Nah, sekarang harus digeser. Ya, digeser yaitu ke output base. Orientasinya itu seberapa besar manfaat yang bisa dirasakan oleh mauquf alaih. Output base. Bahkan tidak hanya itu. Kita naikkan satu lagi, yaitu outcome base. Itu. Jadi ilustrasi yang paling sederhana untuk membedakan output dan outcome yang sering saya sampaikan, yaitu bangun jembatan. Kalau panjenengan disuruh bangun jembatan yang panjangnya 1 kilometer, ya, dengan biaya 100 miliar, ya, dan diletakkan di titik atau koordinat A begitu, tentu akan berbeda dengan sama-sama 100 miliar, terus panjangnya 1 kilometer, saya letakkan di koordinat B. Nah, jembatan yang panjangnya 1 kilometer tadi itu adalah outputnya. Sama-sama berupa jembatan 1 kilometer. Tetapi outcome-nya sangat ditentukan oleh lokasi dari jembatan itu. Bisa jadi jembatan A ternyata dampaknya lebih kecil karena di situ trafficnya rendah. Tidak banyak orang, tidak banyak mobilitas yang lewat situ. Tetapi begitu yang B ternyata trafficnya sangat padat. Sehingga memberikan dampak yang luar biasa. Nah, perwakafan kira-kira begitu. Sama-sama kita memberikan hasil olahan kita itu. Taruhlah 1 miliar. Dan kita berikan ke mauquf alaih semuanya 1 miliar. Tentu tidak sama. Ya, 1 miliar ini kita berikan pada mauquf alaih A, sama 1 miliar ini kita berikan pada mauquf alaih B. Demikian dan seterusnya. Nah, paradigma ini itu harus kita coba kita geser sekali lagi. Jadi tentu input tetaplah penting dengan cara memobilisasi para wakif dan harta wakafnya dinaikkan. Tetapi sekali lagi itu belum cukup, harus dinaikkan menjadi berapa besar yang diterima oleh si mauquf alaih, itu pun juga belum cukup, tetapi mauquf alaih yang seperti apa yang bisa kita berikan manfaatnya tadi itu sehingga segera dampaknya luar biasa. Dengan dampak yang luar biasa tadi itu kita harapkan mauquf alaih yang sekarang ini berubah menjadi wakif pada giliran berikutnya. Nah, ternyata siapa yang paling berpengaruh untuk merubah paradigma input base tadi itu menjadi output maupun outcome tadi itu. Ternyata yang paling berpengaruh antara lain adalah si nazir. Nazir ini sangat berpengaruh. Dari situlah maka yang sekarang ini Prof. Azu, kita membuat mobilisasi untuk sertifikasi kompetensi dari para nazir. Sehingga nazir ini tidak hanya mengelola semata, tetapi dia menjadi penggerak, ya, untuk mendapatkan input sebesar-besarnya, mengelolanya dengan efisiensi dan produktif, dan ada daya-daya inovasi, sehingga nanti keluarnya adalah output dan outcome tadi itu. Nah, kawan-kawan jurnalis, sekali lagi, kalau panjenengan bisa menunjukkan atau memberikan jalan ke kebaikan, mantallal khair, ya, ada kebaikan, maka panjenengan akan dapat kebaikan itu seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Betapa bahagianya kawan-kawan jurnalis yang bisa memberitakan, menyampaikan ke publik tentang kebaikan dari perwakafan itu. Panjenengan akan dapat terus. Tapi sebaliknya kalau panjenengan memberikan informasi yang menyebabkan orang itu berbuat tidak baik, maka panjenengan akan dapat defisit terus, ya, pengurangan terus begitu. Oleh karena itu jadikan
momentum Ramadan ini untuk merubah paradigma. Informasi yang saya sajikan itu haruslah informasi yang memberikan dampak positif, baik bagi pelakunya maupun masyarakat secara keseluruhan. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah ke depan dunia perwakafan kita akan terus naik. Akhirnya, kami sangat berterima kasih kepada panitia yang telah mengambil inisiatif untuk bersilaturahmi bersama-sama dengan kawan-kawan jurnalis dan teman-teman narasumber pun juga kami sampaikan sangat berterima kasih. Teman-teman yang dari berbagai daerah, ada juga dari Kalsel ini, MNI, BJB, Kalsel, saya tidak tahu namanya persisnya. Terus ada siapa lagi di sini, saya tak menyapa sebentar. Ada dari Bangka Barat, ada Lamongan, ada siapa lagi, Yasir Arafat, tidak tahu dari mana. Saya Budin dari KUA mana, dan seterusnya. Ada dari YNLH itu mana, saya tidak tahu juga. Tapi alhamdulillah lah, cukup banyak dari berbagai daerah yang ikut bersama-sama mengembangkan, punya kontribusi yang luar biasa pada nantinya tentang perwakafan. Demikian, bismillah, kita mulai workshop ini ya, untuk sekali lagi menyebarkan virus positif tentang perwakafan kita. Sekali lagi matur suwun Prof. Azu, insya Allah dalam waktu dekat kita bisa ketemu. Bu Yuli, matur suwun Bu Yuli, dan semuanya yang hadir di forum ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.